Ketidakakuratan data desil kesejahteraan dengan kondisi ekonomi warga terancam jadi penghalang meraih cita-cita. Ya, pemirsa, seorang mahasiswi cerdas di Surabaya, Jawa Timur nyaris putus kuliah karena data desilnya tiba-tiba berubah. Sementara di Kulon Progo, seorang pengayuh becak tiba-tiba tercatat dalam desil kesejahteraan 9 saat anak bungsunya baru saja diterima di universitas. Sebuah becak sehari-hari menemani Timbul untuk mencari nafkah. Ia biasa berkeliling kawasan Malioboro, Yogyakarta dengan penghasilan yang tidak menentu demi menghidupi kedua anaknya. Sebagai orang tua tunggal dengan kondisi fisik terbatas, ia tidak mampu bekerja sepanjang hari. Untuk menambah pemasukan, Timbul juga memelihara ayam kampung di lahan rumahnya. Namun, pria 49 tahun itu dibuat terkejut setelah tiba-tiba tercatat dalam desil kesejahteraan 9, padahal sebelumnya berada di desil 1. Desil 9 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi, sedangkan desil 1 dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah atau miskin ekstrem. Perubahan data kesejahteraan membuat beban Timbul semakin berat karena anak bungsunya diterima di Universitas Negeri Yogyakarta melalui jalur mandiri, sehingga biaya pendidikan harus ditanggung keluarga. Timbul khawatir tanpa perbaikan data akan berdampak pada bantuan sosial yang didapat keluarganya, sehingga anaknya tidak dapat melanjutkan kuliah. Hasilnya naik kan, ya tetap kaget, ya itu. Harapannya Bapak? Harapan saya ya mudah-mudahan nanti dari pemerintah nanti bisa merubah data saya dan nanti dari desil 9 tuh bisa jadi desil 1 lagi. Di Kelurahan Ngentak Rejo terdapat 8 kepala keluarga yang mengeluhkan pengelompokan desil dan khawatir berdampak pada akses bantuan sosial. Ya menurut saya kayak memang tidak mampu ya saya disil karena penilaian desil itu nggak tahu toh punya apa, aset apa kan nggak tahu toh. Jadi memang aset desil itu ada di kejujuran masing-masing individu kan. Situasi serupa juga dihadapi di Andrea Fristi. Harapan mahasiswi berprestasi semester 3 jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Surabaya ini untuk melanjutkan kuliah nyaris pupus karena pengajuan beasiswa ekonominya ditolak akibat data desil yang tiba-tiba berubah. Pada saat semester 1 kan alhamdulillah IPK saya 4. Saya berharap saya keterima, tapi ternyata enggak keterima Pak. Terus akhirnya saya daftar lagi yang di semester 2, tapi IPK saya turun jadi 3,95. Alhamdulillah desil saya 2, sesuai syarat. Desilnya 2? Ya. Cuman di web Bismartnya ini tiba-tiba desilnya tuh jadi 6 sampai 10. Ia bingung. Satu-satunya sumber pemasukan keluarga hanyalah dari sang ayah yang menjadi kuli galon air isi ulang di perkampungan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Keluarganya bahkan sempat berutang dan berjualan gantungan kunci untuk melunasi biaya kuliah sebesar 4 juta rupiah karena ia gagal mendapat beasiswa. Sebelum ia mengajukan sanggahan atas data desil yang tak sesuai ke Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Ya, karena gara-gara desil mereka hampir saja tidak bisa melanjutkan kuliah dan tidak bisa membayar uang semesteran, di mana mereka memang anaknya tidak mampu. Ini cukup aneh. Di daftar BPS, mereka ini terdaftar sebagai karyawan, padahal masih mahasiswa semester 3. Kita advokasi supaya bisa mendapatkan suatu haknya, yaitu mendapat beasiswa. Pengelompokan desil menuai polemik karena banyak yang merasa tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Faktor penentunya beragam, bukan hanya dari nominal pendapatan, tapi juga kondisi tempat tinggal serta kepemilikan aset. Dengan kata lain, makin tinggi desil, makin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Pemerintah Kota Surabaya pun mengimbau warga yang merasa kondisi ekonominya tak sesuai penggolongan desil untuk mengajukan sanggahan ke Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik setempat agar dapat ditinjau kembali. Tim MTech Media melaporkan.